Legenda Joko Kendil. Cinta tidak membutuhkan mata, hanya hati. Kesungguhan sejati tidak lahir dari penampilan, tetapi dari jiwa yang tidak pernah mengharapkan balasan. Di kaki Gunung Jawa, terisolasi dari dunia yang ramai, tinggal seorang janda tua bernama Nyi Surati. Rumahnya kumuh, ladangnya sempit. Namun hatinya begitu luas, penuh doa dan harapan. Hari-harinya sunyi, hingga suatu malam sebuah kejadian ajaib terjadi. Dari rahimnya bukanlah bayi biasa yang lahir, tetapi sebuah kendil hidup, pot tanah liat dengan mata kecil, tangan mungil, dan suara lembut memanggil, "Ibu." Warga desa ketakutan. "Anak gelap, buang ke sungai sebelum membawa kutukan." Namun Nyi Surati memandang anak itu dengan penuh kasih. "Walaupun seluruh dunia menolakmu, hatiku tidak akan. Kamu tetap anakku." Dia menamainya Joko Kendil. Sejak kecil, Joko hidup di tengah hinaan. Anak-anak melempar batu kepadanya, orang dewasa menghindarinya. Namun dia tak pernah membalas. Dia menyirami tanaman, membantu ibunya di ladang, dan menyapa semua orang dengan senyum, meskipun hanya disambut lirikan jijik. Suatu malam, di bawah bulan, Joko dengan lembut bertanya, "Ibu, apakah aku tidak akan pernah dicintai karena aku bukan manusia?" Nyi Surati memeluk tubuh tanah itu dan berbisik, cinta sejati tidak melihat bentuk. Ia hanya mengenal hati yang murni, dan hatimu terlalu terang bagi mereka yang buta. Tahun berlalu. Kabaran tersebar dari jauh Putri Mayangsari, putri bungsu Raja Mandira, menolak semua pangeran. Dia mencari suami yang tulus, setia, dan mencintai tanpa motif tersembunyi. Joko Kendil terdiam, hatinya bergetar. Mungkin ada seseorang di dunia ini yang melihat aku bukan sebagai Kendil, tetapi sebagai jiwa. "Ibu, aku ingin melamar Putri Mayangsari." Nyi Surati tersenyum tipis dan mengangguk. "Pergilah, nak, tapi bawalah hatimu, bukan tubuhmu. Jika dia melihatmu dengan hatinya, maka sebuah keajaiban akan terjadi." Dengan langkah kecil dan suara tanah retak, Joko Kendil mendekati istana. Dia ditertawakan. "Apakah ini pelamar atau alat masak? Cepat pergi sebelum jadi tembikar." Namun keributan itu menarik perhatian sang putri. Ketika dia melihat Joko Kendil, dia tidak melihat tanah liat, tetapi merasakan sesuatu, ketenangan yang belum pernah dia temukan di wajah tampan para pangeran. "Siapa kamu?" "Namaku Joko Kendil. Aku datang tidak membawa penampilan, hanya hati tanpa kepura-puraan." Putri Mayangsari mengajaknya berbicara. Dan semakin lama mereka berbincang, semakin dalam dia merasa nyaman. Dia tertawa dengan tulus, bukan karena pujian, tetapi karena ketulusan yang langka. Dan di depan seluruh istana, dia menyatakan aku menerima lamaran Joko Kendil. Raja marah. Rakyat bingung. Tapi sang putri tetap teguh. Jadi pernikahan digelar tidak diiringi doa restu melainkan cemoohan dan rasa ingin tahu. Malam pernikahan tiba. Putri Mayangsari duduk di samping pot tanah liat, diam. "Aku telah memenuhi janjiku, tetapi bagaimana aku bisa hidup denganmu?" Joko Kendil hanya menjawab, "Tidur, putri. Besok bukan hanya fajar, tetapi awal dari kisah yang belum pernah kau dengar." Esok paginya sang putri terbangun dan terkejut. Di depannya berdiri seorang pemuda, tampan, bermartabat, dengan mata yang dikenalnya. "Aku adalah Joko Kendil. Aku dikutuk sejak lahir. Tapi kutukan ini hanya bisa diangkat oleh cinta sejati, cinta yang tidak melihat bentuk. Dan kau telah membebaskanku." Putri Mayangsari meneteskan air mata. Dia memeluknya dan berbisik, "Aku jatuh cinta dari ucapan yang tulus pertama, bukan ketika kamu berubah bentuk." Sejak hari itu, mereka memerintah Mandira dengan cinta dan kebijaksanaan. Rakyat yang dulu mencemooh kini berlutut dengan hormat. Dan Nyi Surati, ibu yang dulu direndahkan,
sekarang tinggal di istana dengan damai dan bahagia. Pesan moral legenda Joko Kendall. Jangan nilai dari rupa, karena ketulusan dan cinta sejati hanya bisa dilihat dengan hati.